Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Randi Widian Permana, NPM 17007 dari kelompok 10. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video yaitu di Estase Paru, di mana pemeriksaan fisik jantung atau pemeriksaan respirasi. Baiklah, saksikan video saya selanjutnya. Ya, masuk. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Siap. Baik, Pak, perkenalkan, nama saya Dr. Randi, di mana pada siang hari ini saya yang berdinas di prodi respirasi. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Tio, Pak. Bapak Tio. Usia berapa? Usia saya 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaan Bapak apa? Saya bekerja di HKI. Di HKI, Bapak. Alamat rumah Bapak di mana? Saya rumah di Panang, Pak. Di mana? Status pernikahan? Saya masih ada. Saja. Baik, Pak, kalau boleh tahu Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Saya keluhan penyakit sesak napas, Pak. Sesak napas ya, Pak. Udah berapa lama? Udah lebih kurang setahun lewat, Pak. Setahun yang lewat ya, Pak. Apakah Bapak sebelumnya udah pernah berobat? Sebelumnya saya sudah pernah berobat, Pak. Lebih kurang 7 bulan yang lalu. Baik, Bapak. Itu Bapak mengonsumsi obat apa-apa aja ketika berobat dulu? Saya dulu dikasih obat, ada namanya yang kayak pisap itu, Pak. Yang pisap tuh, satu lagi ada kayak pil. Pil itu untuk pencegahan sebelum terjadinya sesak napas, Pak. Jadi Bapak asmanya ini kambuh ketika siang atau di malam hari? Kambuhnya asma saya ini, Pak, pada siang hari saat beraktivitas dan malam hari ketika saya sudah selesai aktivitas, Pak. Baik, Bapak. Asmanya ini atau sesak napasnya ini itu berapa lama ya, Bapak? Durasinya lebih kurang 1 menit, Pak. 1 menit ya. Apakah di keluarga Bapak memiliki penyakit yang sama dengan Bapak? Kalau untuk riwayat penyakit ada, Pak, dari ibu saya. Ibu saya juga sesak napas dan asma juga semacam itu, Pak. Dari keluarga ya, Bapak. Bapak perokok? Iya, Pak, saya merokok. Perokok ya. Ketika Bapak menaiki tangga, apakah asmanya atau sesak napasnya kambuh? Ketika saya menaiki tangga, Pak, itu asma saya kambuh, Pak. Apalagi tangganya itu misalnya yang banyak terus semacam itu menguras tenaga, pasti kambuh sesak napas saya, Pak. Oh, jadi ketika Bapak lebih banyak beraktivitas itu asma atau sesak napasnya kambuh ya, Bapak? Jadi ketika kambuh itu apa yang harus Bapak lakukan untuk memperingankannya ketika istirahat atau ketika lagi ngapain? Oke, Pak, untuk apabila sesak napas dan asma saya kambuh, Pak, saya melakukan istirahat dulu sejenak, Pak, dan saya minum obat yang pernah dianjuri 7 bulan yang lalu disuruh dokter, Pak. Baik, Bapak. Baik, Bapak, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, itu di pemeriksaan fisik ada 4 pembagian. Yang pertama itu pemeriksaan inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga itu perkusi, dan yang terakhir itu auskultasi. Jadi pada pemeriksaan ini saya meminta Bapak untuk melepaskan pakaian atau bajunya. Apakah Bapak bersedia? Oke, Pak, saya bersedia, Pak. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa berbaring di tempat tidur yang ada di sana. Iya, Pak. Baik, Pak, jika Bapak bersedia, Bapak bisa berbaring di atas tempat tidur di sana ya, Bapak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, Pak, saya bersedia, Pak. Ya. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita ada baiknya mencuci tangan dulu dengan hand sanitizer pengganti sabun ya. Oke. Maaf sebelumnya, Pak, silakan dibuka bajunya. Sekarang nih, Pak. Iya. Ini celana enggak ya? Enggak, bajunya. Oh, bajunya. Iya. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva dan sklera. Kita cek itu apakah hiterix atau anemis. Baik, Pak, silakan ke atas, Pak. Baik.
Lihat ke bawah Pak. Baik Pak. Selanjutnya kita lihat di muka apakah ada pembengkakan, edema, udem ataupun bekas yang lainnya. Selanjutnya kita lihat juga di bagian bibir itu apakah sianosis ataupun tidak sianosis. Selanjutnya kita juga mengecek kelenjar getah bening di bagian leher apakah ada terdapat benjolan ataupun tumor. Tidak ada, normal. Selanjutnya kita juga mengecek jari-jari tangan apakah clamping finger ataupun normal. Baik Pak, coba tunjukkan Pak. Baik, jari-jari tangannya tidak ada terjadi clamping finger, jari-jari tangannya dalam keadaan normal. Baik Pak, silakan berbaring. Kita akan melakukan inspeksi, di mana pada inspeksi ini kita lihat bentuk dadanya. Kita lihat bentuk dada kanan dan kiri apakah sama. Lalu kita melihat ukuran dada kiri dan kanan apakah sama. Terus kita lihat juga pada dada itu apakah ada edema, bekas luka ataupun bekas jahitan. Seterusnya kita lihat juga kelainan bentuk dada, di mana kelainan bentuk dada ini ada beberapa macam, yaitu ada funnel chest, ada flat chest, dan ada juga barrel chest. Selanjutnya kita juga menginspeksi dinding dada, di mana inspeksi ini kita cek apakah ada tumor, stiatrik ataupun venektasi. Selanjutnya kita melihat juga Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dinamis, di mana pada pemeriksaan dinamis ini kita menghitung frekuensi napas. Pak, tolong dilepas jamnya terlebih dahulu. Di mana menghitung frekuensi napas ini dalam waktu 1 menit. Dan napas si pasien dalam keadaan normal. Lalu kita melihat juga pola pernapasan pasien apakah abnormal. Pak, coba hirup napas Pak. Ya, hembuskan, hirup lagi, hembuskan. Dan kita juga melihat pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris atau tidak. Coba lagi Pak. Ya, hembuskan, hirup lagi, hembuskan lagi Pak. Baik. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi, di mana pasien ini kita palpasi pada bagian pertama itu trakea, di mana palpasi trakea ini untuk menilai apakah adanya defisiasi trakea. Selanjutnya itu kita palpasi juga di bagian umum. Selanjutnya kita juga palpasi umum dinding dada, di mana kita melihat apakah adanya krepitasi, nyeri tekan, ataupun tumor. Baiklah, pada pasien itu dalam keadaan normal. Selanjutnya kita palpasi pada dada dalam keadaan dinamis, di mana ini menilai pengembangan dinding dada sama atau tidak. Silakan bernapas Pak. Hembuskan lagi, hembuskan. Oke, baik. Dalam keadaan ini penilaian dinding dada pasien kiri dan kanan itu dalam keadaan sama. Selanjutnya kita pemeriksaan Kati Primitus, di mana si pasien kita minta untuk menyebutkan angka 77. Silakan Pak, sebut angka 77. 77 Lagi 77 lagi 77. Baiklah, dalam keadaan pemeriksaan ini si pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pada pemeriksaan perkusi ini bertujuan yang pertama itu memperlihatkan peka atau tidaknya pada pemeriksaan ini. Baik, dalam pemeriksaan dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan memeriksa atau membandingkan paru kiri dan kanan. Itu jika keadaannya normal akan berbunyi sonor.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atau menentukan batas jantung kiri, di mana batas jantung kiri ini kita perkusi juga. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan batas jantung kiri, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atau menentukan batas jantung atas. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan paru kanan dan hati. Setelah kita melakukan pemeriksaan paru kanan dan hati, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini kita akan menggunakan stetoskop untuk sebagai alat bantunya untuk mendengarkan suara yang ada di paru tersebut. Pada pemeriksaan auskultasi ini, di mana kita akan menilai suara napas, di mana suara napas itu ada beberapa macam. Yang pertama itu di trakeal, itu kita akan melakukan pemeriksaan suara napas di trakeal. Setelah pemeriksaan napas di bronkial, kita akan melakukan pemeriksaan di bronkial. Di bronkial ini di bawahnya trakeal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan napas di bronkosevesikular, di mana terdapat di IRC1 dan IRC2. Baiklah, setelah di bronkosevesikular, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan napas di bagian vesikular, di mana vesikular ini di seluruh permukaan dada. Ya, silakan hirup napasnya Bapak. Hembuskan. Baik, lagi. Hembuskan. Baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan napas, suara napas, di mana suara napas itu ada juga suara napas tambahan, itu sering disebut juga dengan suara napas wheezing, habis itu suara napas bronki dan suara napas stridor. Baiklah, setelah selesai kita melakukan pemeriksaan paru di bagian depan, dada depan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan paru di bagian belakang, di mana pasien kita meminta untuk duduk kembali. Silakan duduk Pak. Dan posisi pasien ini membelakangi si pemeriksa. Baik Pak, silakan di sini Pak duduknya. Untuk pemeriksaan fisik paru di bagian belakang, itu kita juga sama pemeriksaannya dengan bagian paru di bagian dada depan, di mana itu ada inspeksi, adanya palpasi, adanya perkusi, dan adanya juga auskultasi. Sebelum pemeriksaan itu kita lakukan, kita meminta pasien untuk melipatkan kedua tangannya saling bersilangan. Silakan Pak. Ya. Setelah kita meminta pasien untuk melipatkan kedua tangannya, kita inspeksi terlebih dahulu punggungnya itu, apakah adanya kelainan pada punggung si pasien. Apakah ada kelainan pada punggung si pasien seperti gibus, seperti kiposis, dan seperti skoliosis. Itu adalah kelainan pada punggung. Selanjutnya, setelah kita melihat, kita lihat juga apakah ada bekas luka, edema, ataupun tonjolan seperti tumor di punggung si pasien. Setelah itu, kita membandingkan kedua punggung sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya Pak, diginikan lagi Pak tangannya. Kiri dan kanan itu pola pernapasannya apakah normal atau tidak, apakah bentuknya sama ketika bernapas ataupun berbeda sebelah kiri dan kanan. Silakan Pak bernapas. Hirup, hembuskan. Hirup lagi, hembuskan.
Baiklah, kelihatan sebelah kiri dan kanan itu kelihatan normal, tidak ada perbandingan antara kiri dan kanan. Seterusnya kita akan melakukan pengecekan fremitus, di mana pengecekan fremitus ini kita membandingkan kedua paru kiri dan paru kanan itu dengan cara meletakkan kedua telapak tangan si pemeriksa di punggung pasien dengan meminta si pemeriksa meminta untuk menyebutkan angka 7777. Baik Pak, tolong dibilang angka 77. 7 Lagi? 7 Lagi? 7. Baiklah, pemeriksaan ini dari bagian atas sampai di bawah iga. Lagi Pak? 7 Lagi? 7 Lagi? 7 Lagi? 7. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan kiri dengan kanan, kita juga melakukan saling bertukaran, yang tangan kanan ke bahu kiri, tangan kiri ke bahu kanan. Saling bergantian apakah rasanya ada berbeda ataupun frekuensinya tetap sama. Silakan Pak. 7 Lagi Pak. 7 Lagi Pak. 7 Lagi. 7. Oke. Action. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi, di mana kita akan memperkusi arcus costarum, di mana itu kita membandingkan batas paru diafragma kiri dan kanan. Baik Pak. Kita juga mengambil dari garis di bawah garis scapula hingga di bawah pinggir bawah iga. Ini garis bawah garis scapula ya. Dan kita juga membandingkan kiri ataupun kanan. Sebelah kiri juga. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita akan melakukan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini kita menggunakan stetoskop juga. Kak, tuh Bang, Kak nampak tulisannya. Oke, kamera rolling. Setelah pada pemeriksaan auskultasi ini, di mana ada dua, yaitu bronkos vesikular, di mana itu di bagian atas saja atau di bagian paru. Kita dengarkan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan vesikular, di mana pemeriksaan vesikular ini di seluruh lapang paru atau di seluruh bagian. Kita juga mendengarkan kiri dan kanan. Baiklah, telah selesai kita melakukan pemeriksaan fisik paru, di mana si pasien mengalami gejala. Baiklah, telah selesai pemeriksaan kita lakukan, di mana pemeriksaan ini di ekstase bagian paru, di mana si pasien mengalami gejala sesak napas ataupun asma, di mana si pasien itu tidak bisa melakukan kegiatan yang begitu berat ataupun yang begitu membuat asma ataupun sesak napasnya kambuh. Sekian dari pemeriksaan saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.